tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama kepada orang untuk tidak sholat. Manakala melewati satu waktu sholat, wajib kalau enggak ada uzur, enggak ada alasan, orang tetap kudu ngerjain sholat, walaupun pekerjaannya numpuk kayak apa, lagi padat sepadat apa, tetap aja walau takatsarat alaihil asghal, walaupun kesibukannya luar biasa padatnya, tetap tidak ada kata maaf dalam agama untuk tidak sholat. Tidak ada uzur. Namun ada dua uzur. Apa itu uzur? Biar kita paham, uzur itu artinya perkara yang tidak jadi dosa bila kita menunda-nunda sholat. Bila kita enggak sholat, biar gampang aja dah. Ada dua perkara yang diuzurkan oleh agama. Arti uzur itu dimaafin lewat satu waktu sholat kagak sholat. Dimaafin lewat satu waktu sholat tidak sholat, itu namanya uzur. Asalnya di mana ada waktu sholat kita wajib sholat, tapi ada uzur. Uzur itu tidak dihitung dosa. Dengan lewatnya satu waktu sholat kita belum sholat. Ada dua. Jadi a'dzarus sholat isnan. Uzur sholat itu ada dua. Apa itu uzur? Uzur itu artinya menunda sholat dari waktunya tidak dihukumi dosa. Itu maksud uzur di sini. Jadi maksud uzur itu adalah lewat waktu sholat kita tidak ngerjain sholat tidak dosa. Ada dua yang dimaafkan oleh agama, namanya a'dzarus sholat. Mana itu? Daripada uzur ini, bukan musafir. Kalau musafir kan bakal ada jamak, nggak lewat satu waktu sholat dohor, emang niatnya jamak tahir, itu lain tuh. Ini mah enggak bepergian jauh, lewat waktu sholat enggak sholat, dimaafin pada dua hal. Yang pertama, illa idza nasiyaha bighairi la'abin. Artinya yang pertama penyebabnya bila mana lupa. Lupa yang bagaimana? Yang tidak dosa, yang diuzurkan. Lupa yang timbulnya bukan unsur kesengajaan, bukan karena main-main, bukan karena main-main. Jadi lupa banget kita. Contoh-contoh, ada orang asik baca Quran maghrib. Ini ceritanya, dari maghrib ngeders Quran sampai isya. Dia tahu waktu isya kan panjang sampai adzan subuh. Karena asik terus aja malam itu baca Quran terus aja. Saking asiknya lupa sama waktu. Akhirnya dia dengar adzan subuh. Jadi kagak sholat isya. Saking asiknya baca Quran, ampe
ampe lupa kalau dia belum sholat isya dari maghrib tuh. Saking asiknya, ini sih luar biasa, bukan kita modelnya kayaknya yang kayak begini nih, kayaknya begitu. Pas denger adzan subuh, karena as-sholatu khairum minan naum, subuh begitu, belum sholat isya. Yang model begini karena lupa, enggak sholat isyanya tuh lewat, kagak dosa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha qad tajawaza li ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh maafin daripada umatku kesalahan, kelupaan yang bukan unsur kesengajaan, unsur main-main dan dipaksa. Jadi kalau lupa kayak begitu enggak dosa, tapi kalau main-main dosa. Contoh dari maghrib main catur, bahasanya bagus, ditanya sama tetangganya, tong baba lu mana? Ngaji, subhanallah, pagi ngaji. Dohor ditanya, baba lu mana? Ngaji. Ampe malam ditanya, baba lu ngaji? Wih, subhanallah, ngaji mulu. Di mana? Di gardu, ngatur biji. Biji cat, bahasanya bagus, ngaji, ngatur biji. Ngegeser-geser biji aja ngaji bilangnya. Main catur mulu dari maghrib, saking asiknya sampai kemudian azan subuh, atau dari jam 10 pagi main catur akhirnya asar. Ini main-main, ini mah enggak sholatnya dosa. Jadi apa hukum main catur? Hukum main catur ya dalam mazhab kita Syafi'i makruh saja main catur. Jadi pertama, uzur orang meninggalkan sholat tidak dosa, penyebabnya lupa. Asik banget dia, ya Allah ngadaras Quran mulu dari jam 10 pagi terus saja, dohor terus saja, dengar ada nasar begitu, wah belum bisa dohor, enggak apa-apa, karena ya orang lupa mau dihukum kan, kagak lupa ya kan, orang lupa ya enggak apa-apa. Itu satu alasannya, karena lupa. Kedua, au nama qabla dukhuli waktiha. Dua, udzur salat itu karena ketiduran yang tidak ada unsur kesengajaan. Bagaimana tuh ketiduran yang tidak ada unsur kesengajaan? Nih yang nggak dosa. Saudara tidur jam 10 pagi, jam 10 pagi tidur. Saya tanya, udah dohor belum? Belum kan? Baik, belum dohor, jam 10 tidur, enggak bangun kecuali jam 4. Jam 4 udah asar belum? Udah. Itu bangun tuh jam 4, berarti kagak sholat zuhur. Ini tidurnya enggak dosa, enggak sholat zuhurnya enggak dosa. Ya nanti wajib diqodho, wajib sesudah bangunnya begitu. Tapi lewat waktu zuhur enggak sholatnya tuh tidak dosa. Kenapa? Karena tidurnya tidak ada unsur kesengajaan. Gimana nggak ada unsur kesengajaan? Tidurnya sebelum masuk waktu, bangunnya sesudah
Sesudah lewat waktu. Tuh ingetin, tidurnya sebelum masuk waktu. Contoh tadi kami berikan contoh biar gampang, jam 10 belum masuk waktu dohor, bangun jam 4 udah lewat waktu dohor. Ini tidurnya tidak dosa, enggak sholat duhurnya tuh ya, nanti udah jam 4 ya bangun, dia wudhu, sholat duhur, qadha, begitu nanti namanya udur dia. Emang gak mendus-mendusin dari jam 10 tuh disebut tidur kebo. Tahu tidur kebo? Kagak bangun, pokoknya saking capeknya dia bangun jam 4. Enggak dosa. Saudara tidur dari jam 10 malam, enggak bangun dan mendusin kecuali jam 7 pagi, tuh enggak sholat subuh, ya kan, lewat, itu tidak dosa. Kenapa? Tidurnya sebelum waktu, enggak bangun kecuali setelah lewat waktu. Maka kata kita bita au nama qabla dukhuli waktiha, kedua tidur sebelum masuk waktu, walam yatanabah, tidak mendusin kecuali sudah lewat waktu sholat. Begitu. Sehingga saudara, bila mana ada orang tidur enggak bangun, terus saja jam 10 pagi enggak mendus-mendusin sampai jam 4, begitu pas jam 4 bangun melek, waduh belum sholat dohor, udah dikodok tuh dohor, tapi kodoknya tidak dosa karena ketiduran. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Imamul Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, siapa lagi? Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasainya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya, Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Dariminya meriwayatkan hadis yang sahih daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man nama an salatin au nasiyaha, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa ketiduran ninggalin sholat, ketidurannya kayak tadi tuh sebelum waktu, bangun setelah lewat waktu, atau lupa, kata Nabi falyusalliha idza dzakaraha, maka wajib ngerjain sholat manakala ingat. Kapan ingatnya yang tidur? Kapan ingatnya? Setelah bangun jam 4, waduh belum dohor, dah sholat. Minggu capek kerja, besok isya tidur, bangun jam 8, waduh udah jam 8, nggak ada bangunin, bini nggak bangunin, ini nggak bangunin, mendusin juga kagak. Jam 8 lah sholat subuh, qadha namanya. Enggak dosa gara-gara ketiduran. Begitu. Tapi kalau saudara
tidurnya sesudah masuk waktu, biar gampang, jam 2 atau jam 1 dohor, belum sholat dohor, ngantuk katanya mata, tidur lewat ampe asar, nidos namanya sengaja. Sholat aja dulu sebelum tidur, begitu. Sebelum tidur, habis pulang kerja, tiduran dulu udah bentar, capek, apa namanya, rebah-rebahan, ujungnya rebah beneran, begitu ya. Kan rebah-rebahan, ujungnya rebah beneran, bangun subuh, dosa nih. Begitu kan, pulang kerjanya aja langsung sholat, begitu. Jadi singkatnya ngomongin sholat nih, tidur nih, bila mana ada orang tidur sebelum masuk waktu lalu mendusinnya sesudah lewat waktu, maka luputnya sholat itu tidak dosa. Ini yang disebut uzur. Jumat, walau Jumat sekalipun, dia jam 9 Jumat tidur, kagak bangun-bangun, pas bangun jam 2 lah kan udah pada pulang ya, mau sholat Jumat sendirian, dia yang adzan, yang qomat, dia khutbah, dia imam juga, dia ngumumin duit lah sendirian, lah kan kagak ada. Maka bangun jam 2 sholat zuhur, begitu. Sholat zuhur qadha apa adaan, kan masih waktunya zuhur mah. Jumat doang nih karena sendiri, begitu, sendiri. Kalau dia wali gede bisa bangun jam 2 lari ke Mekah, kan selangkah doang ya kan. Kan di Mekah belum Jumat ya kan, soal Jumat ya, wali. Kalau kita wali-walian gitu, wali bukan apa bukan gitu. Karena itu kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Muslim juga riwayatkan dalam Sahih Muslimnya, An-Nasai riwayatkan dalam Sunan An-Nasainya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, kata Nabi, laisa fin naumi tafrid, innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yadkhula waqtul ukhra. Kata Nabi, tidak ada dalam tidur itu unsur kesengajaan itu kepada orang yang belonan sholat, dia tidur sampai akhirnya masuk waktu yang lain. Ini mau kagak dimaafin, sebab ketiduran itu nggak apa-apa, begitu ya. Adapun nih tidur nih, bila mana tidurnya sesudah masuk waktu, ingat, bila mana tidur kita sesudah masuk waktu, biar gampang, dohor jam 1 tidur, begitu tuh. Ini hukumnya ditafsil. Bila mana kita tidurnya sesudah masuk waktu, kalau kita yakin ini bisa-bisa kelewatan nih kalau tidur, karena capek, pulang jam 10 malam. Kalau gua tidur nih, enggak sholat isya, kita di hatinya bisa-bisa kesubuhan, enggak mendusin dah di hati kita, maka tidurnya dosa. Jadi tidur tuh bisa dosa, tidurnya sholat dulu. Dosanya 2, 1 dosa dia tidur, 2 dosa ninggalin sholat bila udah masuk. Jadi kalau tidur udah masuk waktu, dilihat. Kalau kita punya keyakinan bangun karena udah pasang alarm gitu, yakinlah kita bangun, ternyata nggak bangun, handphonenya mati, lowbat, baterainya habis, nggak bangun, nggak dosa.
Ini namanya enggak ada unsur kesengajaan. Begitu. Ini enggak pakai alarm, udah tahu dia capean, bakal kelewatan, enggak pakai alarm. Tidurnya dosa, lewat waktu isya ke subuhnya dosa, double dosa. Begitu. Maka saudara, kalau kita tidur sesudah masuk waktu, harus punya keyakinan kita bakal bangun sebelum lewat waktu. Subuh kan denger adzan, kata bininya, bang subuh, sengantuk. Kan ada yang kayak begitu ya, ada yang mana orangnya, masih ngantuk, kata dia, begitu. Berarti dia ngalamin subuh nggak tuh? Ngalamin subuh nggak? Artinya subuh tuh melek nggak dia? Melek. Ini kalau bangun laginya jam 7, dosa. Karena ngalamin melek. Mestinya sholat aja dulu. Kebut aja sholatnya, subuhnya. Udah Fatihah ruku. Gitu. Nggak baca surat kagak. Jangan sampai kagak sholat begitu. Jadi kembali, udzur sholat itu ada dua. Satu, kelupaan. Dua, ketiduran. Kurang lebih inilah ngaji kita malam hari ini. Segini aja.